Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini mau ngebahas kruk as. Ini kruk as baru gue dapetin dari online shop ya, dari marketplace di online shop. Ini copotan dari motor tahun 2004. Tapi ingat ya, ada tapinya. Ini gue mau review kondisinya. Ternyata di sini tuh kalau misalkan dilihat banyak pocelan-pocelan ya. Banyak pocelan bekas-bekas getokan. Ya. Bekas-bekas getokan. Ya. Ini juga banyak bekas-bekas getokan tuh. Kenapa bisa kayak gini? Ada dua kemungkinan. Pas lagi mekanik itu ngeluarin ini dari crankcase, karena saking susahnya nggak punya tracker, ini digetok, ya kan, digetok kanan kiri, gue digoyang-goyang. Atau dua, ini pas lagi mau ganti stang seher, karena kemungkinan ini stang sehernya aus atau oblak atau apa, ini diganti. Ketika dipasang lagi sama tukang bubut, terus kemudian disenter, dibalancing sama tukang bubut, ini digetok kanan kiri untuk nyari keseimbangan dan kestabilan ya, sampai menemukan titik stabil, titik balance yang sempurna. Ada masalahnya, efeknya yaitu kondisinya jadi nggak enak, pocel-pocel kayak begini. Terus ini gimana? Masih bisa dipakai nggak? Layak nggak? Sebenarnya masih bisa layak. Tapi lagi ya, ada tapinya. Kita agak risih ngeliat kondisi kayak begini. Ya, pocel-pocel kayak gini kita agak risih ngeliat kondisi kayak begini. Terus yang selanjutnya adalah, yang harus diperhatikan adalah ini. Sisi dari sini ya, di uasan ini. Biasanya lo dapetin dalam kondisi yang bagus. Biasanya juga lo dapetin kondisi kayak begini. Di sini terasa ada nut sedikit ya. Tapi nggak tahu ini belum dipasang. Apakah nanti ketika dipasang bearing oblak, atau apakah nanti ketika dipasang bearing nggak jadi masalah. Tapi di sini nutnya berasa ya. Kalau pakai kuku tuh berasa ada jeglokan. Kalau pakai tangan juga, kalau pakai tangan kayak gini ya, ini berasa kayak agak ada jeglokan begitu di sini. Ya, sangat disayangkan. Kenapa? Kalau misalkan sampai ini terjadi, titik kestabilannya ini malah nggak ada. Nanti ketika dipasang bearing di oblak, walaupun cuma sedikit ukuran mili atau mikron, ukuran mikron atau mili, terasa ini nggak enak, bakal oblak dan bakal berisik di mesin efeknya. Ya, kondisi copotan kayak begini layak nggak? Layak dengan harga yang lebih murah daripada beli baru. Maksudnya beli baru, kruk as baru dalam kondisi baru di toko atau di spare part ya. Berharapnya kan kita beli copotan itu mendapatkan kondisi yang baik, karena itu adalah copotan motor, pemakaian yang wajar kita dapetin itu. Tapi kalau misalkan kondisi kayak begini, sama aja kita ngeluarin ongkos juga. Untuk apa? Untuk perbaikan ini. Berharapnya sih mudah-mudahan ini layak dipakai dan layak untuk dipakai harian ya, dan tidak ada masalah nantinya. Tapi pelajaran yang harus diambil adalah, kalau misalkan mau beli kruk as atau spare part atau barang-barang copotan motor, perhatikan juga marketplace-nya di tempat kalian beli. Perhatikan juga, lihat juga, nilai juga kondisi toko yang akan kalian mau beli di situ. Mudah-mudahan terpercaya, dapat rekomendasi dari bengkel, dari mana, YouTuber atau segala macam. Pastikan itu juga, karena kalau misalkan kayak begini yang rugi kita sendiri, ya kan. Jelas merugikan nggak? Iya, bisa merugikan, bisa sangat merugikan. Intinya kalau misalkan kondisinya kayak begini, sama aja kita kayak beli kucing dalam karung. Di foto sama yang dikirim beda. Kalau dia kayak begini, uang nggak bisa kembali, diretur juga susah. Ya mau gimana? Mau jadi sampah juga kita butuh. Jadi serba salah. Jadi berharapnya mudah-mudahan kita lebih teliti dalam membeli. Terus pesan selanjutnya, kalau misalkan kita sebagai seller atau kita sebagai penjual yang menggunakan marketplace,
untuk lebih jujur dan sejujur-jujurnya. Ya, tampilkanlah, cantumkanlah deskripsi keadaan kondisinya. Soalnya kenapa? Di luar sana kita dapetin marketplace yang dia jual kondisi barang copotan, yang dipoto satu tapi dia punya stok 15. Harusnya kalau sebagai konsumen yang bagus, kalau mau jual ya fotoin satu-satu. Jadi jangan sampai ada keluhan dari konsumen barangnya tidak sesuai dengan foto. Itu sangat merugikan konsumen, dan itu juga sebenarnya sangat merugikan diri Anda sendiri sebagai seller. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.